Pernah nggak kalian ngerasa bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, posisi Indonesia di Asia Tenggara kayak berubah pelan-pelan, tapi dengan arah yang sangat jelas. Kayak ada angin baru yang bikin negara-negara lain mulai melirik Indonesia lebih serius dari sebelumnya. Dulu, banyak yang nganggep Indonesia itu cuma pasar besar, tempat negara lain jualan, tempat menaruh produk, tempat uji coba ekspansi regional, tapi vibe itu sudah bergeser. Dan tahun 2025 ini, pergeseran itu terasa makin kuat, makin nyata, dan makin sulit diabaikan. Indonesia nggak lagi berdiri sebagai negara pasif yang hanya menunggu barang datang dan mengonsumsi. Sekarang Indonesia sudah mulai jadi negara yang menentukan arah, negara yang memengaruhi arus perdagangan, bahkan negara yang memegang kunci bagaimana ekonomi Asia Tenggara bergerak. Banyak analis internasional bilang, di 2025 ini, Indonesia bukan hanya naik peran, tapi sudah memasuki fase baru, sebagai salah satu penentu perdagangan Asia Tenggara. Dan yang menarik, peran itu tidak dibangun dengan cara keras, teriak-teriak, atau penuh manuver dramatis. Justru gaya Indonesia itu tenang, stabil, dan melangkah perlahan tapi konsisten. Dan gaya seperti ini anehnya, justru bikin negara besar seperti China, India, Amerika, sampai Jepang memandang Indonesia sebagai negara yang nggak boleh lagi diremehkan. Di balik semua itu, ada strategi besar yang sebenarnya sedang berjalan. Ada pergeseran rantai pasok global yang memindahkan pusat produksi ke Asia Tenggara. Ada percepatan perdagangan intra-ASEAN yang membuat pasar regional semakin terintegrasi. Ada digitalisasi ekspor yang membuat UMKM Indonesia bisa menjangkau pasar lintas negara hanya lewat platform digital. Dan ada blok perdagangan yang makin bergantung pada stabilitas Indonesia untuk menjaga kelancaran ekspor-impor mereka. Semua faktor ini membuat Indonesia membentuk arah perdagangan kawasan, bahkan ketika banyak orang belum sadar. Kalau kalian siap, hari ini kita akan ngebedah semuanya secara runtut, santai, tapi mendalam. Kita bakal lihat bukan cuman apa yang terjadi, tapi kenapa semua ini penting banget buat masa depan Indonesia. Dan yang paling seru, kalian bakal kaget bahwa tahun 2025 ini bisa jadi titik balik yang kelak akan dikenang sebagai momentum bergesernya kekuatan perdagangan Asia Tenggara. Kalau ngomongin perdagangan global, rute adalah segalanya. Kalian bisa punya industri besar, bisa punya pasar kuat, bisa punya teknologi tinggi. Tapi kalau tidak punya jalur perdagangan yang strategis, pengaruh kalian tetap terbatas. Dan Indonesia, mungkin tanpa banyak disadari masyarakat umum, punya salah satu jalur perdagangan paling penting di planet ini. Dari Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Laut Natuna, sampai akses penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lautan yang buat kita sehari-hari cuman kelihatan sebagai hamparan biru, sebenarnya adalah jalan tol super vital untuk ekonomi dunia. Hampir 40% perdagangan global melewati wilayah laut Indonesia. Dan dalam dunia perdagangan, siapa yang punya jalan tol? Dia punya posisi tawar. Indonesia memegang jalur strategis ini bukan hanya secara geografis, tapi juga secara politik dan keamanan. Negara-negara ASEAN lain mungkin punya pelabuhan bagus, tetapi lokasi mereka tidak memberikan kontrol atas arus barang global sebesar Indonesia. Bahkan Singapura yang terkenal sebagai hub logistik terbaik di Asia secara geografis, tetap bergantung pada alur laut Indonesia untuk lalu lintas kapalnya. Tanpa akses Indonesia, pelabuhan Singapura bisa lumpuh. Fakta mengejutkan. Lebih dari 19.800 pekerja, terutama di sektor teknologi dan jasa profesional, kehilangan pekerjaan dalam hitungan bulan pada 2025, memicu lonjakan kebangkrutan pribadi tertinggi dalam 5 tahun. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Perdagangan dan Industri serta Kementerian Hukum Singapura, Singapura simbol kemakmuran dan stabilitas Asia kini dilanda krisis ketenagakerjaan dan kebangkrutan pribadi. Di tahun 2025, perhatian dunia terhadap jalur Indonesia semakin besar akibat meningkatnya tensi geopolitik di Laut Cina Selatan. Banyak kapal besar memilih cari jalur aman, dan jalur aman itu adalah jalur melalui wilayah Indonesia. Artinya Indonesia sekarang bukan hanya rute penting, tapi juga zona stabilitas. Selama Indonesia aman, maka perdagangan global ikut aman. Dan ini membuat negara-negara besar mau nggak mau harus jaga hubungan baik dengan Indonesia. Demi keamanan pelayaran mereka sendiri, mereka butuh Indonesia,
bukan hanya untuk pasar, bukan hanya untuk investasi, tapi untuk keberlanjutan perdagangan mereka. Beberapa negara bahkan makin intens berinvestasi di pelabuhan Indonesia, memperkuat infrastruktur logistik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Mereka sadar, masa depan ekspor-impor kawasan akan makin bergantung pada Indonesia. Dan di ASEAN, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pintu besar. Barang dari luar masuk ke kawasan lewat Indonesia, dan banyak barang dari negara ASEAN lain juga lewat pelabuhan Indonesia untuk menuju pasar global. Investor asing sering bilang kalau mau menguasai Asia Tenggara, pusatnya harus dimulai dari Indonesia dulu. Dari sini, baru mereka bisa menyebar ke negara-negara lain. Dan semua ini adalah faktor geografis yang tidak bisa diduplikasi. Negara bisa membangun pabrik, bisa membangun infrastruktur, tapi mereka tidak bisa menciptakan posisi geografis baru. Inilah alasan kenapa para analis selalu bilang bahwa kekuatan dasar Indonesia ada di peta dunia. Dan itu baru faktor pertama. Karena ketika kita masuk ke faktor kedua, pengaruh Indonesia di ASEAN makin terlihat besar. Kita sering lupa bahwa Indonesia punya populasi 280 juta orang. Ini bukan cuma angka statistik di kertas. Dalam perdagangan, jumlah penduduk adalah magnet ekonomi. Banyak orang bicara tentang pertumbuhan Vietnam, tentang efisiensi Thailand, atau percepatan Filipina. Tapi tidak ada yang bisa menandingi skala pasar Indonesia. Indonesia adalah penyumbang lebih dari sepertiga PDB ASEAN, sekitar 1,4 triliun dolar. Artinya, kalau ada perusahaan besar yang mau serius masuk ASEAN, mau nggak mau mereka harus masuk Indonesia dulu, karena disinilah konsumsi terbesar, permintaan terbesar, dan peluang terbesar. Besarnya pasar domestik menciptakan efek domino, misalnya perusahaan elektronik Jepang atau Amerika. Daripada bikin pabrik di banyak negara, mereka lebih untung membangun basis produksi di Indonesia, karena pasar domestiknya saja sudah sangat besar. Setelah permintaan lokal terpenuhi, produksi sisanya bisa diekspor ke negara ASEAN lain. Dengan cara ini, Indonesia jadi pusat manufaktur sekaligus pusat distribusi. Dan karena skala pasarnya yang masif, Indonesia juga punya posisi tawar kuat di setiap negosiasi perdagangan. Banyak keputusan di ASEAN baru bergerak setelah Indonesia menyatakan sikapnya. Di tahun 2025, pola konsumsi masyarakat Indonesia semakin modern dan cepat. Digitalisasi mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperbesar permintaan barang-barang impor dan lokal. Perubahan ini menarik perusahaan global memindahkan rantai pasok mereka ke Indonesia. Banyak perusahaan mulai menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tapi sebagai basis produksi jangka panjang. Dan itu membuat arah perdagangan ASEAN semakin bergantung pada kondisi ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia melambat, negara ASEAN lain ikut ketarik turun. Tapi ketika Indonesia tumbuh, ASEAN ikut naik. Efek gravitasi ekonomi ini membuat Indonesia jadi pusat penentu mood ekonomi kawasan. Kekuatan ketiga Indonesia datang dari pergeseran rantai pasok global yang kini mengarah ke Asia Tenggara, dampak perang dagang Amerika dan China. Ditambah kebutuhan perusahaan global untuk menekan risiko geopolitik, membuat ASEAN jadi destinasi baru untuk investasi manufaktur. Dan dari seluruh negara ASEAN, Indonesia menjadi salah satu tempat paling stabil dan menarik. Indonesia punya kombinasi langka, pasar besar, sumber daya energi yang besar, tenaga kerja melimpah, dan stabilitas politik yang relatif kuat. Laporan Future of Trade Resilience dari Standard Chartered memasukkan Indonesia ke daftar 6 negara paling menarik bagi perusahaan global. Banyak perusahaan besar Amerika dan Eropa mulai memindahkan sebagian operasi mereka dari Cina ke Indonesia. Bukan untuk meninggalkan Cina sepenuhnya, tetapi untuk membagi risiko dan mengamankan pasokan. Pergeseran ini membuat Indonesia semakin penting dalam distribusi barang ke Asia Tenggara. Saat Vietnam dulu dianggap sebagai pabrik ASEAN, sekarang banyak perusahaan membagi produksi mereka antara Vietnam dan Indonesia. Dan karena Indonesia punya pasar domestik yang jauh lebih besar, posisi supremasinya semakin signifikan. Di sektor teknologi, Indonesia juga mulai menjadi titik penting produksi komponen elektronik tingkat menengah. Ini bukan komponen tercanggih, tapi justru yang paling dibutuhkan untuk produksi massal barang elektronik global. Ketika rantai pasok bergeser, otomatis arah perdagangan ASEAN berubah. Kapal, logistik, dan distribusi regional mulai berpusat di Indonesia. Bahkan beberapa negara ASEAN lain mulai bergantung pada produksi dan distribusi barang melalui Indonesia.
Negara yang menjadi node utama rantai pasok, dialah penentu arah permainan perdagangan internasional. Dan kekuatan keempat yang tidak kalah penting adalah digitalisasi perdagangan. Tahun 2025 adalah tahun ketika Indonesia bergerak cepat dalam modernisasi sistem perdagangan, sistem bea cukai otomatis, integrasi data logistik real-time, digitalisasi dokumen ekspor-impor, dan platform ekspor UMKM membuat transaksi lintas negara jadi lebih cepat dan lebih murah. ASEAN punya inisiatif integrasi data perdagangan baru tahun 2025, dan Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengimplementasikannya secara lengkap. Efeknya besar. Pelaku usaha dari Malaysia, Brunei, Filipina, bahkan Thailand, mengaku bahwa kirim barang lewat Indonesia kini lebih cepat dibanding beberapa negara tetangga. Digitalisasi ini membuat Indonesia menjadi rujukan dalam penyusunan standar perdagangan ASEAN. Negara yang infrastrukturnya paling siap otomatis menjadi acuan. Indonesia kini terlibat aktif menentukan standar dokumen digital, prosedur keamanan data, hingga efisiensi pergerakan produk lintas negara. Dan yang menarik, digitalisasi ini juga membuat UMKM Indonesia meroket ekspornya. Produk makanan lokal, fashion, kerajinan, kecantikan, dan bahan baku dari UMKM Indonesia kini masuk ke pasar ASEAN lewat platform cross-border. Semua faktor ini, ketika digabungkan, menghasilkan satu gambaran besar. Indonesia sekarang memegang peran strategis dalam arus perdagangan Asia Tenggara. Negara ASEAN lain sadar bahwa tanpa Indonesia, banyak sektor perdagangan regional akan pincang. Dan pada level global, negara-negara besar seperti Amerika, China, India, Jepang, dan Uni Eropa mulai menjadikan Indonesia pusat dalam strategi kawasan mereka. Mereka butuh Indonesia untuk stabilitas jalur laut, untuk akses pasar, untuk bahan baku, dan untuk pusat distribusi. Perubahan ini memberi Indonesia posisi tawar baru. Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menegosiasikan perjanjian perdagangan internasional karena dunia butuh Indonesia. Dan kalau Indonesia bisa menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi industri, pengaruhnya di ASEAN akan semakin besar. Yang menarik adalah, semua ini bukan prediksi kosong, bukan harapan kosong. Ini adalah tren nyata, didorong oleh data dan realita pasar global. Dan kita baru berada di awal. Jadi, menurut kalian, bagaimana posisi Indonesia sebagai penentu perdagangan Asia Tenggara? Apakah ini momentum awal untuk kebangkitan ekonomi regional? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, tetap dukung channel ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.